Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Dinul Islam adalah sebuah agama yang penuh dengan kasih sayang. Tidak ada ajaran, tidak ada ideologi, tidak ada pemikiran, tidak ada apapun dari yang dicetuskan oleh manusia yang ajarannya, yang kasih sayangnya melebihi kasih sayang yang diajarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb kita yang telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa risalahnya, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Zat Ar-Rahman Ar-Rahim yang sangat maha pengasih dan maha penyayang, dan rahmatnya mencakup segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku mencakup segala sesuatu. Semuanya dikasihkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang kafir pun yang mendurhakai dirinya, Allah Subhanahu wa ta'ala kasihkan rahmat dia di dunia. Bahkan nyawanya lama tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harapan dia bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala untaikan di dalam Al-Quran. Kul, katakanlah ya Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai orang-orang yang telah melampaui batas di dalam melakukan kemaksiatan kekafiran, kemaksiatan kesyirikan, sebesar apapun kekafiran dan kesyirikan itu, kemaksiatan yang berupa dosa-dosa besar, minuman keras, berzina, membunuh, durhaka kepada orang tua, ataupun kejahatan-kejahatan yang paling jahat pun, mereka tetap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang mereka dosanya telah melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah sekali-kali putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala, ini Rabb kita, Rabb yang maha pengasih, Rabb yang maha penyayang. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan wahyunya, itu pun memilih hambanya dari sekian hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala pilihkan hamba yang paling memiliki hati yang dipenuhi dengan rahmah kepada makhluk yang ada di muka bumi ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang seorang rasul kepada kalian, azizun alaihi ma anittum, sangat berat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada jiwanya seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat penderitaan makhluk hidup. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kasih sayangnya tidak saja didapatkan oleh orang-orang mukmin, orang kafir pun merasa tentram, merasa damai ketika bermuamalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan orang kafir, sampai binatang pun merasakan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama. Berkasih sayanglah kepada yang ada di muka bumi ini, apa saja, siapa saja, yarhamuka man fis sama, niscaya yang ada di langit akan menyayangi.
sampai kepada orang kafir. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang bagi kalian untuk memberikan toleransi, untuk memberikan keadilan, untuk bersantun dengan mereka. Kepada siapa? Sampai orang kafir pun yang tidak memerangi kalian. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim wallahu yuhibbul muqsitin. Ini Rasulullah SAW. Dalam hadisnya Rasulullah SAW juga menyebutkan, kullu amrin dzibalin malam yubda bi bismillah. Setiap perkara, setiap tindakan itu tidak akan berbarokah ketika tidak dimulai dengan bismillah. Perbuatan kita yang setiap hari kita lakukan tidak akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak memulainya dengan kata-kata basmalah. Dan di dalam basmalah itu tertara sifat yang paling dominan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seakan-akan menyuruh kepada seorang muslim untuk menyayangi ketika mau berbuat kepada siapa saja, ketika mau melakukan apa saja, hendaknya melakukan dengan pondasi penuh dengan kasih sayang kepada sesuatu tersebut. Ini agama Islam. Ini dinul Islam yang hari ini dituduh oleh orang-orang kafir sebagai ajaran ekstremis, sebagai ajaran yang mengajarkan kepada radikalisme. Orang-orang yang berpegang teguh kepada Islam, mereka dituduh sebagai para teroris. Orang-orang yang melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW sendiri tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya untuk menyayangi alam semesta ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali hanya untuk memberikan rahmat, kasih sayang kepada segenap alam semesta ini. Orang-orang yang mengikuti Nabi yang penuh dengan kasih sayang hari ini dengan media mereka dituduh sebagai orang-orang teroris, orang-orang radikal, bahkan membela diri, hanya sekedar membela diri, membela negaranya dikatakan teroris. Subhanallah. Yang naif adalah ada orang muslim sendiri yang kemudian terpengaruh dengan kalimat-kalimat orang kafir, yang kemudian dia mengatakan kepada orang-orang yang membela saudaranya yang lagi tertindas, mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang teroris. Ainal akal? Di manakah akalnya? Di manakah hati nuraninya? Tidakkah dia membaca Al-Quran? Tidakkah dia membaca sunnah Rasulullah SAW? Siapa sebenarnya yang kejam? Bahkan kepada binatang, Rasulullah SAW menceritakan kondisi seorang wanita. Udzibatil mar'ah fi hirrah. Ada seorang wanita yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka jahanam fi hirrah gara-gara kucing. Habasatha, kucing itu dikurungi, ditaruh dalam kurungan. Lahiya at'amatha, tidak dikasih makan. Walahiya sakotha, tidak dikasih minum. Wala tarokatha ta'kulu khasashal Allah, dan tidak dia lepas agar supaya kucing itu bisa nyari makan sendiri dari hasil sampah-sampah atau makanan-makanan yang ada di muka bumi ini.
sampai mati dikurungi sama wanita ini, maka di akhirat Allah azab dengan api neraka. Ancaman Allah pada orang yang menghancurkan, yang mengadab, mengurungi kucing sampai mati. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak marah? Manusia, hampir berjuta-juta manusia di Palestina, makanan tidak boleh masuk kepada mereka, minuman tidak boleh masuk kepada mereka, bantuan tidak boleh masuk kepada mereka. Mereka mau nyebrang ke sana dihalangi, mau keluar ke sana dihalangi. Tidak saja itu, wanita ini membiarkan kucing tersebut tidak dibakar, kucing tersebut tidak disiram air, tidak disiram air panas, tetapi Allah mengazabnya di neraka jahanam. Ini berjuta-juta manusia di penjara, dalam penjara terbesar di dunia. Lalu dari atas dijatuhi bom-bom yang membakar mereka. Lalu kemudian yang menolong mereka, yang lalu kemudian yang membantu mereka, yang lalu kemudian yang membela mereka, kemudian dikatakan sebagai teroris. Ainal ukul, mana akal kalian? Lalu dengan apa Allah Subhanahu wa taala akan mengazab orang-orang tersebut? Jamaah yang mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya bahwa umatnya ini adalah umat yang kuat. Umat Islam ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membela diri. Kita diajarkan oleh Allah dan Rasulnya untuk berjihad melawan orang-orang yang mendolimi umat Islam. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan bagi orang-orang yang dizolimi, bagi orang-orang umat Islam yang dibunuhi, untuk memerangi orang-orang yang memerangi mereka. Maka umat Islam ini wajib untuk berjihad sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Biarkan orang yang mencela, silahkan mencela. Ahabba man ahabba, kariha man kariha. Silahkan orang yang mau mencintai kita yang membela umat Islam, ataukah silahkan orang yang mau benci, silahkan membencinya. Kami akan tetap membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina semampu yang apa yang bisa kami lakukan.